Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Baik, ini kita update untuk Vidik dulu ya. Banyak ini yang minta update-nya, sudah sampai di 856-an ya. Kita cek dulu. Ya, terakhir waktu saya buat masih di sini ya. Di area ini. Nah, ini kita tunggu pantulan ya. Kalau mantulnya dari 1200 ini, berarti area terendahnya 1000. Kalau mantulnya dari 1000, berarti area terendahnya 800 sampai 750 ya. Dan ini sampai sekarang pun dia belum mantul ya untuk TF 4 jam ini. Dia belum mantul sampai sekarang. Oke, kita bahas lagi ya. Kita buka dulu untuk candle satu harinya. Ya, untuk candle satu harinya kalian lihat sendiri ya. Belum ada pertanda pembalikan arah. Seperti ini yang saya sampaikan sebelumnya, kalian pelajari teknik menyadap melalui candle. Minimal ada rangkaian 4-6 candle dengan diakhiri dorongan seperti ini ya, dimana harus pipih rata di atasnya seperti ini. Sebelumnya harus ada hijau seperti ini. Nah, ini tanda-tanda kenaikan ya, seperti ini, ada hijau di sini, tapi belum ada sama sekali dorongan ke atas, malah ini didorong ke bawah terus. Nah, ini ya, belum muncul dan belum muncul sama sekali nih. Ya, ini nggak tahu nanti kalau dia membentuk ini untuk candle satu hari ini. Kita coba buka untuk 1 jam untuk melihat pergerakannya. Ya, untuk candle 1 jam kalian perhatikan, ini sudah ada pantulan ya. Untuk 1 jam ini ada pantulan di sini. Kalian perhatikan, kita cek dulu. Ya, baru ini ya pantulannya. Baru ini dia. Ini ya. Dari 850-an ke 975, berarti sudah naik 125-an ya. 125 naik di TF 1 jam. Kalian perhatikan apa yang saya sampaikan ya. Target berikutnya di mana? Jadi target berikutnya ini kita kurangi 100 di sini dulu. Target terdekat. Makanya saya sampaikan di grup ya. Untuk Vidik tersadap menuju area 750. Ini di sini. Ya, saya tandai dulu ya. Jadi kita sudah nyadap Vidik nanti akan menuju 750. Nanti kita bahas total ini pergerakannya dia. Kita tandai dulu ya di 750. Oke, kita sudah pegang percakapannya. Kita lihat TF 4 jam ya. Ya, untuk TF 4 jam sendiri kalian lihat ini sudah mulai ada pembalikan arah ini ya. Ini kalau nanti penutupannya ini berapa menit lagi? 20 menit lagi. Kalau dia penutupannya bisa hijau seperti ini, nah ini berarti ada kan akan naik dulu ya. Akan naik dulu. Dia harus hijau nih. Kalau nggak hijau dia akan turun lagi. Hijau atau merah, tapi merahnya pipih di sini, itu dia naik dulu. Ini sudah dorongan ke atas, dia akan naik dulu. Kita tunggu penutupannya ya. Kalian lihat nanti penutupan TF 4 jam ini nanti 20 menit lagi. Untuk 4 jamnya sendiri ada kenaikan di sini terdekat ini.
ada kenaikan di area sini 868, kemudian ada 882 ya di sini. Kemudian ada di 896. Ini kenaikan terdekat. Ini ya, untuk kenaikan terdekat sendiri ada di 868, 882 sama 893 di TF 4 jam. Kemudian kita buka TF 1 day. Ya, kalian perhatikan ya. Saya coba menggunakan teropong jarak jauh di sini. Ya. Jadi untuk Vidik ini sudah membentuk teropong jarak jauh, ini sudah membentuk rute burung ya. Rute burung tuh rute untuk pasar atau token-token yang sifatnya hanya untuk mengambil keuntungan. Seperti ini ya. Contohnya ini Vidik ini mulainya terbang dari 2000 ya, menuju 50.000. Kemudian saat dia turun menembus harga pertama kali naik, nah seperti ini, dia akan membentuk seperti ini dulu. Bentuk seperti ini ya. Nah, kemudian dia akan melebihi garis merah ini. Setelah melebihi garis merah ini, dia akan membentuk namanya rute burung. Rute burung itu menunjukkan area pemberhentian burung. Jadi rute burung itu, ini burungnya ya. Nah, ini di dalam candle burung ini kita ditunjukkan arah untuk mendaratnya. Semoga kalian bisa lihat ya apa yang saya lihat ini. Semoga kalian bisa lihat. Saya coba gambarkan ke kalian biar kalian paham. Ya, biar kalian paham, saya gambarkan dulu. Nah, ini coba saya perkecil. Ya, kalian bisa lihat apa yang saya maksud. Saya besarkan sedikit ini di sini. Nah, ini namanya rute burung ya. Ketika sudah mendapati rute burung setelah seperti ini khusus di token-token yang hanya untuk mengambil keuntungan ya. Bukan token yang bagus untuk investasi jangka panjang, enggak. Ini hanya untuk mengambil keuntungan. Jadi kalau yang token seperti ini, ketika baru mulai kita bisa ikut. Nanti kalau sudah naik tinggi seperti ini 2000 ke 50.000 itu berapa persen itu? 2500 persenan. Bahkan ya 2500% ya. Nah, ini kemudian langsung turun tajam dalam waktu singkat dan dia melebihi dari harga pertama kali. Nah, naiknya menembus, dia akan membuat seperti ini. Ini pertanda kalau dia sudah membentuk seperti ini dan langsung membentuk rute burung, dia akan lama ya, sesuai yang saya sampaikan kemarin waktu masih di area sini. Kenaikan Vidik ini masih di bulan Februari sampai April ya, 2022, masih lama. Nah, makanya saya sampaikan lebih baik menunggu Vidik mantul dulu ya, karena saat dia mantul dia pasti akan kembali lagi di situ pun sampai berbulan-bulan sebelum nanti dia kembali ke atas. Nah, di sini kita sudah menyadap dia sudah membuat rute burung. Nah, di sini kita bisa menyadap area pemberhentian ini. Saya hapus dulu di sini. Bagaimana cara menentukan area pemberhentian? Kalian harus memakai teropong jarak jauh ya. Caranya kalian kecilkan seperti ini sampai terlihat rute
yang sangat valid ya. Rute yang paling rapi yang sangat valid. Nah, ini sudah kelihatan. Semoga kalian melihat apa yang saya lihat. Nah, ini untuk ke bawahnya ini kita harus menunggu konfirmasi saat nanti sampai di 750-an ya. Sementara saya pasang di 500 dulu di sini. Semoga kalian paham ya yang saya lihat. Jadi untuk rute itu, rute burung ini harus ya yang paling rapi ya, valid. Dia menunjukkan arah di sini. Ini dia langsung menunjukkan arah pemberhentian di sini. Ini namanya rute burung. Kalian cari arah yang ditunjukkan. Arah paling rapi yang menuju arah pendaratan. Untuk rute burung sendiri, ketika kalian sudah menemukan rute burung seperti ini ya, kalian bisa buka untuk TF 1 jamnya seperti yang saya lakukan tadi, untuk mencari area kenaikan terdekat yang melebihi 10%. Jadi misalnya seperti ini. Saya ulangi lagi di TF 1 jam tadi. Ya, di sini. Di sini kalian menemukan dia 852. Berarti 10%-nya adalah 85 ya. 85 tambah 850. Ya, ini dia naiknya lebih ya. Lebih, dia di 975. Lebih dari 10%. Ya, di sini. Karena dia naiknya 100 lebih ya. Jadi hampir 15% kenaikan. Itu udah valid. Dia akan menuju, kurangi 100 ya, kurangi 100, kurangi 10%. Jadi kalau naiknya kita dapatinya lebih dari 10%, contoh seperti ini. Jadi dia naiknya harusnya di 930-an aja di sini, di daerah sini. Ya, di sini 940-an di sini harusnya dia ini. Ya, penutupannya di sini memang 940 ini. Tapi dia sampai di 975-an di sini. Nah, itu kita kurangi ini, garis ini dengan nominal pembulatan ya. Kalau kita ketemunya 85, yang terdekat berarti 100. Jadi kita kurangi aja 100 di sini. Jadi area terdekat yang tersadap adalah 7550 untuk Vidic. Ya, ini saya rubah lagi untuk candlenya menggunakan 1 die. Ya, sudah paham ya. Nah, bagaimana untuk rute burung ini pergerakannya? Ketika kita sudah mendapatkan ini rute burung seperti ini, kita bisa mengetahui area titik terendahnya di mana saat nanti dia sudah sampai 750. Tapi sebelum dia 750, kita sudah punya rute untuk rute burung itu. Kita buat dulu ya rutenya. Ini saya buat untuk yang pertama ya. Saya buat untuk yang pertama. Ini misal dia tidak turun lagi, karena rute burung itu dia harus naik setelah di TF 1 hari ya, bukan TF 1 jam. Naik setelah terdeteksi adanya kenaikan seperti yang kita sadap di 1 jam tadi, sudah mendapati area awal dia mantul, kemudian kita sudah menentukan seperti ini 750. Nah, ini rute burung itu dia harus bergerak menyamping seperti ini ya, dan berada di badan merah yang sebelumnya.
merah paling besar yang sebelumnya di sini. Di badan, bisa di ujung. Alhamdulillah ya Allah. Bisa di ujung, ini kan ujungnya ada di 950-an. Bisa hanya di badannya. Berarti dia harus naik di atas 900. Dia bergerak menyamping seperti ini ya nanti. Nah, bergerak menyamping seperti ini, kemudian ditandai lagi dengan menuju area terbawahnya di sini 750. Ketika dari 750 dia bergeraknya langsung seperti ini, kalian perhatikan, menembus batas rute ini ya, nah, menembus di sini, ini valid menjadi harga terendahnya. Ini yang pertama yang harus kalian pahami ya. Kemudian jika dia lanjut dari 750, ini nanti dia lanjut ya, misalnya dia lanjut ke 600 di sini. Nah, 600 di sini. Ini berarti penurunannya ada di area sekitar 600 atau 500-an di sini. Nah, kita nunggu ininya ini nanti. Nunggu saat dia seperti ini. Di mana dia berhentinya? Kalau berhentinya di 600, berarti dia akan ke 600. Tapi ketika dia melewati 750 ya, misalnya 750 dia langsung sampai 600, kita tunggu sampai dia membentuk seperti ini. Nah ini ya, tetap menyamping seperti ini. Kalau dia tidak menembus, misalnya tidak menembus langsung, berarti ini bukan area terbawahnya. Misalnya ini dia tidak menembus langsung, hanya berhenti di dekatnya sini. Nah di sini berarti area terbawahnya, misalnya dia dari 600, area terbawahnya ada di 500 di sini. Nah begini ya, kalau dari 500 ini dia sudah mendekati ini, dia melewati ini, sudah berarti ini tanda bahwa sudah paling bawah. Kuncinya harus saat dia menyamping, ini dia harus melewati garis rute ini, rute pendaratan, rute burung ini. Ini, kalian perhatikan. Jadi dalam mekanismenya, kita untuk menentukan ataukah dia hanya mentok di 750, itu nanti kalau sudah sampai sini, dia harus bergeraknya menembus ini, garis pendaratan rute burung ini, ya. Dia harus menembus seperti ini. Kalau menembus seperti ini sudah valid, ini harga terendah. Dia nanti akan kembali lagi sejajar dengan harga terendah sebelum naik lagi ke atas. Ketika dia dari sini dari 750 dia tidak menyamping langsung misalnya ke 600, baru menyamping dan menyampingnya dia menembus garis ini, berarti ini sudah titik terendahnya. Jika dia tidak menembus, hanya di sini kemudian dia turun lagi, kalian perhatikan, sampai misalnya di 500 dia akan menyamping lagi, dan selama dia belum menembus itu belum titik terendahnya ya. Kalau dia sudah menembus, misalnya di 500 dia menembus, berarti ini sudah titik terendahnya. Jadi kita lihat dia nanti bergeser ke sampingnya, menembusnya itu dari 750 atau 600 atau 500. Itu menjadi titik terendahnya nanti. Jadi kalian bisa membuat garis ini ya. Nah, kalian bisa membuat garis ini. Ini garis untuk rute burung ini. Nanti kalian ikutin aja apa yang saya buat ini. Nah, kalian harus benar-benar luruskan ya garisnya, sesuaikan dengan yang saya buat ini. Kalian harus jeli ya, menggunakan teropong jarak jauh. Nah itu kalian lihat, kalian harus lihat ya, ini garisnya pas di tengah-tengah antara atas bawah, dia meruncing menunjukkan arah. Nah ini kita sudah bisa nyadap area terendahnya nanti menggunakan yang penjelasan yang ini tadi. Kuncinya kalian pahami penjelasan saya yang ini tadi, kalian ulangi lagi. Ini untuk Vidic,
santai aja untuk bidik ini, nggak usah terlalu buru-buru, karena saat dia melewati garis ini dia akan kembali lagi ke area terbawahnya. Makanya nyantai aja, nungguin dia menembus garis ini untuk bidik. Dan itu pun dia masih bergerak lama di area saat terakhir seperti ini, misalnya seperti ini, dia nembus, dia kembali lagi, dia menembus yang kedua lagi di sini di area di atasnya, dia balik lagi nanti, tapi tidak sampai sini, hanya di garis persilangannya di tengahnya begini, baru dia naik lagi sedikit. Jadi prosesnya memang lama, makanya nyantai aja kalau untuk bidik ini. Ini untuk bidik yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.